Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Untuk materi pada hari ini, kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, kita sebelumnya mempelajari tentang sub 1 yaitu suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Yang kedua, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, untuk yang pertama adalah apa itu good governance? Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. Yang kedua, komunikasi, yakni adanya jaringan multisistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Ketiga, proses penguatan diri sendiri. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. 4. Keseimbangan kekuatan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, hendaknya bertujuan untuk menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Yang kelima, independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Good governance memiliki beberapa indikator pengukuran. Di antara indikator tersebut adalah 1. Transparansi. Proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Kedua, partisipasi. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan, masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Yang ketiga, akuntabilitas. Bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan yang tidak berpihak pada golongan tertentu, membaca celah-celah kekeliruan seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Yang keempat, koordinasi. Mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Lalu, asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas 1. Kepastian hukum. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kedua, tertib penyelenggara negara. Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kepentingan umum. Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodasi, dan selektif. Keterbukaan. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. Yang kelima,
yaitu proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Selanjutnya adalah profesionalitas. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Efisiensi. Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Efektivitas. Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Keadilan. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Selanjutnya, syarat mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. 2. Terwujudnya akuntabilitas publik. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan undang-undang. Keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan. Yang kelima, adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya. Oke, baik. Jadi materi hari ini adalah tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu kita beri kesimpulan bersama, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik seharusnya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya serta amanah terhadap tanggung jawab yang diemban demi kepentingan rakyat, bukan golongan tertentu saja. Oke, baik anak-anak, mari kita kerjakan untuk tugas mandiri. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip good governance. Yang kedua, sebutkan manfaat good governance dalam birokrasi pemerintahan. Oke, baik, terima kasih sudah menyimak dari PPT ini dan semoga bisa direalisasikan dengan baik, bisa dipelajari lebih dalam lagi. Terus semangat, jaga kesehatan, dan salam bahagia. Terima kasih anak-anakku.